Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Triana Dewi dari kelas 2D dengan NPM 2578328. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah struktur data. Jadi untuk soal yang pertama itu, ilustrasikan antrian untuk daftar pemanggilan operasi berikut. Di sini ada store ANA, store BINA, store CIKA, retrieve, store DANA, retrieve, store EKA, store VINA, retrieve. Jadi untuk implikasinya, di sini. Jadi untuk data yang pertama itu ada ANA. ANA ini masuk untuk yang antrian yang pertama, lalu akan bergeser ke kanan untuk data yang baru yaitu BINA. Lalu begitu pula untuk CIKA, dia akan bergeser lagi untuk menambahkan data baru yang bernama yang isinya adalah bernama CIKA. Lalu di sini ada retrieve. Retrieve di sini mengambil data atau menghapus data. Jadi dia menghapus datanya itu dari yang awal. Dia menggunakan FIFO di sini, if dia first in first out. Jadi setiap yang pertama yang dimasukkan, jadi setiap ada untuk pengeluaran atau pengambilan data, dia akan diambil untuk data yang awal. Data yang awal di mana data tersebut yang pertama kali masuk atau tersimpan. Jadi setelah retrieve di sini pengambilan data tersisanya jadinya hanya BINA dan CIKA. Lalu di sini terdapat store DANA atau di sini akan menginput data baru yang tergeser ke arah kanan. Jadi setiap data baru selalu kegeser ke sebelah kanan untuk data baru. Dan di sini untuk kondisi data yang telah tersimpan yaitu ada BINA, CIKA, dan DANA. Lalu di sini terjadi retrieve atau pengambilan data kembali. Jadi untuk data yang awal yaitu yang untuk kondisi sekarang itu yang awal itu BINA, jadi dia di retrieve atau diambil datanya, jadi dia dihapus. Sehingga kondisinya menjadi CIKA dan DANA saja untuk data kondisi sekarang. Lalu terjadi penambahan data EKA dan dia menambahkan data ini seperti sebelumnya yaitu menambah di sebelah kanan. Lalu terjadi penambahan lagi untuk VINA dan terjadi penambahan data untuk ke sebelah kanan seperti sebelumnya juga. Dan retrieve di sini untuk yang terakhir atau pengambilan atau penghapusan data di mana pada kondisi sebelumnya itu data awal pada kondisi sebelumnya itu adalah CIKA. Jadi pada retrieve di sini dia CIKA untuk data CIKA terhapuskan atau ya terambil. Lalu di sini saya membuat tabel ada repost dan expose. Dengan catatan nilai repost dan expose dalam tabel di atas merepresentasikan indeks posisi pada array memori. Jadi setiap penambahan di sini data ANA dia masuk penyimpanan indeks array dari 0. Lalu di sini 0 kembali 0 dan begitu seterusnya. Jadi untuk soal yang kedua, saat kita mengalokasikan antrian menggunakan array dengan jumlah n elemen, maka data yang dapat kita isikan hanya n-1 saja. Nah, itu mengapa? Kalau dari jawaban logikanya, hal ini karena untuk membedakan kondisi antrian kosong ataupun fullnya. Jadi, terutama pada jenis Silkural Queue. Jika semua n slotnya diisi, maka petunjuk depan dan belakangnya berada di posisi yang sama.
yang secara logika bisa dianggap kosong dalam kondisi beberapa implementasi kode dengan menyisakan satu slot kosong sebagai buffer. Sistem dapat dengan pasti menyatakan bahwa jika penunjuk belakang berada tepat sebelum penunjuk depan, maka antrian sudah penuh. Jadi, penggunaan kapasitas N-1 itu dalam strategi untuk membedakan, menghindari keambiguan di antara kondisi kosong atau penuhnya pada array tersebut. Lalu, untuk soal yang ketiga, terdapat ilustrasi antrian sebagai berikut. Di sini ada 9, 12, 14, 7, 5, 12 repost di sini dan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan ada expose di sini. Expose atau searches position petunjuk yang digunakan untuk proses pemasukan data dalam gambar ini menunjukkan pada expose di sini adalah expose untuk indeks ketiga. Artinya data baru berikutnya akan dimasukkan ke indeks di sini. Dan lalu ada repost di sini, retrieve position, petunjuk untuk digunakan untuk proses pengeluaran data. Dalam gambar ini, repost menunjukkan ke indeks 5, yaitu untuk isinya 12. Artinya, data yang akan dikeluarkan berikutnya berada di indeks 5. Kondisi antrian karena repost berada di indeks yang lebih besar dari expose, ini menunjukkan implementasi circular queue di mana data telah berputar kembali ke awal array. Data aktif di dalam antrian ini dimulai dari indeks 5, yaitu posisi repost, dan berlanjut melingkar ke indeks 0, 1, 2, hingga sebelum expose. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.